Assalamualaikum Pak Aska. Waalaikumsalam Pak. Pak Aska bantu saya boleh? Boleh Pak. Oke, Pak Aska angkat tangan. Pegang jidat. Senyum Pak. Senyum. Makasih. Tepuk tangan buat Pak Aska. Kasih reaction. Bapak Ibu, Pak Aska ngikut nggak apa yang saya kasih tahu? Ikut Pak. Ngikut kan? Iya. Ikut. Saya bertanya kepada Pak Aska. Pak Aska, mengapa Bapak mau mengikuti apa yang saya minta? Karena Bapak pematerinya. Oh, jadi Bapak enggak. Karena ada kepala sekolah di sini, ada wakil kepala sekolah di sini, jadi Bapak khawatir. Kau karena Bapak yang sedang berbicara dengan saya. Oh, baik. Terima kasih. Luar biasa tulus. Tapi walaupun saya pemateri, saya melihat Bapak tuh kok enjoy aja angkat tangannya, pegang jidat, senyum. Kok Bapak enjoy aja, mengapa? Biar rileks aja. Oh, baik. Pertanyaannya, kenapa Pak Aska mau Bapak Ibu? Satu aja kata kuncinya. Karena Pak Aska trust. Karena Pak Aska believe. Karena Pak Aska percaya sama Erik. Karena Bapak percaya sama Erik Adi Saputra, maka Bapak lakuin. Kalau orang sudah percaya kepada SMK Darut Tauhid, kemudian dia kecewa. Apa yang terjadi? Maka dia akan kepikiran, kok gitu? Jawabannya. Pertanyaannya apapun, kita punya standar komunikasi di awal. Menjawab salamnya, lalu mendoakan. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, diberikan kebaikan, lancar urusan. Nah, biasa tuh kalau ditanya, udah forward aja ke Pak Dede. Nih Umas tolong jawab. Kalau Umas tolong dijawab, bahasanya adalah tetap dibalas responnya karena beliau percaya ngechat kita. Karena kita yang dicat Bapak Ibu. Karena kita yang dicat, maka bahasanya kita yang jawab dulu, baru kita sampaikan ke Humas. Waalaikumsalam Bunda, Ibu, terima kasih. Semoga kabar selalu sehat ya, diberikan kebaikan, lancar urusan, bisnis juga lancar. Terima kasih sudah bertanya. Pertanyaan Ibu sudah saya teruskan ke bidang humas. Insya Allah nanti akan direspon langsung oleh bidang humasnya. Namanya misalnya Pak Dede atau Pak Aska. Terima kasih ya Bu, sehat selalu. Misalnya gitu. Jadi jangan tiba-tiba dilempar komunikasinya tanpa harus diberikan intro terlebih dahulu. Mengapa? Kok nanya ke saya? Ya karena Anda yang dipercaya. Itu loh Bapak Ibu. Kenapa orang tua nanya ke kita? Karena orang tua percaya kita. Dari mana dia dapat handphone kita? Mungkin dia akan tanya dari banyak orang. Nah, tanya sama temannya, kenapa muncul nama kita? Nah, itu. Yang ketiga, memori. Memori itu menyimpan banyak hal. Jadi nggak bisa. Jadi orang itu ketika nanti kita berbicara dengan orang, mesti ada sesuatu yang disimpan dalam, apalagi yang sudah berbentuk emosional. Itu akan tersimpan lama. Ustazah Siti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, Ustazah, saya mau bertanya. Apa pesan orang tua yang Ustazah sampai saat ini masih ingat? Pesan dari orang tua, terutama ibu ya. Dari dulu, dari saya kecil sampai sekarang, ibu selalu berkata dimanapun berada harus selalu jujur. Karena orang yang jujur itu pasti mulia. Sejak masuk TK. Dari dulu sampai sekarang, kalau misalnya mau berangkat, belajar, atau pas mau ke pondok, sekolah gitu. Pokoknya tiap itu pasti harus jujur. Makasih Ustazah Siti ya. Kalau Ustadz Aska, apa pesan orang tua yang sampai sekarang nggak bisa lupa? Apa ya Pak ya? Apa malah nanya saya, Ustadz? Mungkin ya saya juga nggak tahu. Kayak tahan emosi. Tahan emosi. Iya. Sejak kapan? Dari SD Pak. Memang pada waktu itu Ustadz Aska ini sering meluapkan emosi. Iya Pak, emosian. Oh, jadi pesan itu tahan emosi. Kita akan uji coba. Berikan tanda reaction apabila Bapak Ibu sudah ready. Oke, Ustadz Khairuddin, waduh mantap jempolnya Ustadz. Ustadz Oki, wah orang paling sibuk sebelum COVID ya kemana-mana. Setelah COVID tetap sibuk. Ustadz Dede, siap. Pertanyaan saya pertama, silahkan Bapak Ibu pikirkan seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan Bapak Ibu, namun
memiliki masalah dengan orang tersebut. Ingat, masalah itu tidak mesti besar. Bisa sikap, bisa salah ngomong, bisa salah persepsi. Tuliskan namanya. Satu saja. Kalau banyak, berarti yang bermasalah Anda, Bapak Ibu. Kok semua orang masalah dengan Anda? Itu bahaya itu. Nggak usah banyak-banyak. Pertanyaan kedua. Silahkan gambarkan kejadiannya. Dan orang itu warnanya apa? Di mana kejadiannya? Apa yang dia katakan? Atau bagaimana sikapnya kok sehingga itu menjadi masalah? Pertanyaan nomor 3. Pengalaman apa yang Bapak Ibu dapatkan dari peristiwa itu? Saya ambil sampel ya Bapak Ibu ya. Oke, Ustaz Salma boleh bacakan nomor 1 dan nomor 2. Boleh, silakan. Beri tepuk tangan dulu atau reaction dulu Bapak Ibu buat Ustazah Salma. Silakan Ustazah. Ini namanya disebutin, Pak. Gak apa-apa kan? Pakai inisial aja. Boleh. Ya. Yang pertama, ini salah satu sahabat, bisa dibilang sahabat, sudah dianggap saudara juga. Inisialnya EPS. Okay. Ada yang tahu? Ya, EPS. Kemudian, untuk kejadiannya, ini terjadinya di kosan. Jadi dulu pernah satu kosan, satu kamar. Oke. Ya. Kemudian masalahnya adalah, jadi pada saat itu saya ingin istirahat karena capek pulang dari sekolah. Terus beliau maksa ingin ngobrol, gitu. Kayak gitu. Terus gambaran lainnya, sayanya tetap ingin istirahat gitu, karena capek. Terus saya tiduran gitu ya di kasur. Nah, tapi beliau kekeh ingin saya ngobrol dengan beliau gitu, dan ingin didengarkan, ingin sayanya merespon kayak gitu. Saya posisinya di kasur, beliau posisinya di lantai di kamar kayak gitu sambil makan. Kadang sambil narik-narik saya gitu. Kalau misalkan pengen ngobrol tuh sampai narik-narik. Nah, sayanya kan jadi makin bete gitu ya Pak. Jadi makin gak mau ngobrol kayak gitu. Pelajaran yang diambilnya, jadi harus belajar memaklumi kondisi orang lain, tidak memaksakan kehendak, dan harus pandai membaca situasi dan kondisi ketika kita punya keperluan terhadap orang lain. Gitu. Ini berarti belum menikah kejadiannya ya? Ya, belum. Belum menikah ya? Oke. Karena kasus ini kah Teteh akhirnya menikah atau seperti apa? Enggak, Bapak. Oh, bukan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Teh Salma. Tepuk tangan dong. Teh Salma, saya minta tolong coba cari seorang laki-laki, guru laki-laki ya. Saya mau coba siapa ya? Kang Indriawan aja. Oke. Pilihan yang sesuai dengan hati saya. Kang Indri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pertanyaan nomor 1. Ya. Pikirkan seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan Anda namun memiliki masalah dengan orang tersebut. Silahkan tuliskan namanya. Inisialnya aja ya. Ya Pak. Ya, boleh. Nama inisialnya S, dari S. Oh, S. Serot berarti ya. S aja ya. Oh ya, oke. Terus Untuk yang kedua, gambarkan kondisi kejadiannya di kantor, Pak. oh di kantor, oke. Nah, apa yang dikatakannya waktu itu ketika saya lagi sedang mengerjakan sesuatu gitu ya, Pak. Oke. Beliau mengatakan untuk bisa membantu membeli konsumsi kayak gitulah. Nah, Oke. sedangkan saya sedang mengerjakan sesuatu yang harus di deadline hari itu juga. Terus apa yang kamu katakan? Ya saya bilang siap teh, mangga. Oh berarti perempuan ya? Oke ya. Berarti mengarah ke Siti, Salma, Sinsin. Ya, mengarah ke huruf S pokoknya. Dan wanita. Ya. Intonasi suara kamu yang didengar, beliau
mengatakannya agak terburu-buru gitu. Mungkin Oke. juga beliau gitu membantu minta bantuan. Intonasi suara kamu bagaimana ini? Ya saya intonasinya agak rendah ya, siap aja gitu, siap untuk melaksanakan apa yang diperintah. Raut wajah kamu ya siap, agak bingung juga gitu gimana. Ya udah laksanakan aja gitu gitu. Oke. Wajah orang tersebut seperti tegang gitu karena beliau juga kayaknya harus deadline juga, mendapatkan deadline harus hari itu juga gitu, pagi itu juga. Iya, iya. Terus posisi kamu di sebelah mana orang tersebut? Waktu itu saya di kantor, beliaunya masih berada di rumah gitu. Terus bentuk gambar atau deskripsi yang pertanyaan ketiga, pengalaman apa yang Bapak Ibu dapatkan peristiwa tersebut dalam kondisi apapun, dalam sisi kondisi apapun, kita harus siap siaga. Indri jangan nangis, Indri. Sebagai staff, saya selalu siap. Merujuk ini sudah. Siap. Indri maafkan. Sebelumnya minta maaf ya. Tidak apa-apa. Gak apa-apa, ini kan pelatihan. Kapan lagi menyampaikan sesuatu ya? Jadi, Ya. Ya Allah, terbongkar Pak Erik, Masya Allah. Aduh. Sebutnya tadi. Terciduk. saya juga. Oke, terus apa yang diambil di peristiwa Kang Indri? Kurang bisa Yang menyembunyikan saya perasaan, Indri. ambil dari peristiwa tersebut, ya dalam sikon apapun, ya Pak, saya harus selalu siap. Insya Allah, apapun yang bisa saya lakukan, begitu Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong kepada Kang Indri. Jadi jelas inisialnya wanita, teteh, huruf S, dan pimpinan. Oke, jadi tugas kita adalah mencari sebenarnya pimpinannya S ini siapa gitu loh. Jadi kita harus terima kasih Kang Indri, luar biasa.